semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Selamat datang kembali di segmen DKID News atau The News. Dalam konten kali ini, Syifa akan membagikan sebuah informasi menarik yang wajib kalian dengerin sampai akhir. Dan informasi ini berasal dari seminggu ke belakang, langsung aja kita bahas. Bersama saya Syifa, inilah DKID News selengkapnya. Pabrikan semikonduktor Qualcomm hingga kini telah meluncurkan 3 chipset berfabrikasi 4 nanometer. Ketiga chipset itu adalah Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Plus Gen 1, serta Snapdragon 7 Gen 1. Rumor terbaru menyebutkan kalau Qualcomm bersiap meluncurkan chipset seri 6, yaitu Snapdragon 6 Gen 1 berfabrikasi 4 nanometer. Chipset ini disebutkan bakal digunakan untuk ponsel 5G di segmen mid-range dengan dibanderol harga yang relatif lebih murce alias murah sekali. Kabar kehadiran Snapdragon 6 Gen 1 ini berasal dari pembocor gadget kenamaan Evan Blass dalam sebuah tweet di akun pribadinya bernama F-Leaks. Evan Blass sendiri mengunggah gambar lembar spesifikasi yang diyakini milik Snapdragon 6 Gen 1 tersebut. Dari lembar spesifikasi tersebut, Snapdragon 6 Gen 1 ini diyakini bakal mendukung layar dengan resolusi hingga Full HD+, serta refresh rate mencapai 120Hz. Sementara untuk bagian kameranya, si Snapdragon 6 Gen 1 ini mencakup prosesor pengolahan gambar Spectra 12 bit yang bakal mendukung resolusi 13 megapiksel berjumlah 3 buah kamera, atau terdapat opsi lain yaitu kamera ganda beresolusi 25 megapiksel dan juga 16 megapiksel. Atau mungkin bisa juga mengambil kamera tunggal namun dengan resolusi yang besar di 48 megapiksel hingga 108 megapiksel. Kemudian, smartphone yang ditenagai oleh Snapdragon 6 Gen 1 ini disebutkan akan dapat merekam video 4K HDR pada 30 fps. Sementara untuk video slow motionnya ada di 240 fps pada 720 pixel. Sebetulnya, Qualcomm sendiri belum mengumumkan nih soal kehadiran chipset Snapdragon 6 Gen 1 ini. Akan tetapi banyak leaker dan juga rumor-rumor yang beredar kalau Qualcomm ini bakal diyakini mengumumkan si Snapdragon 6 Gen 1 bersamaan dengan Snapdragon 8 Gen 2 di panggung acara yang bertajuk dengan Snapdragon Summit yang kira-kira tuh dijadwalkan pada 15-17 November 2022. Baik, kita beralih ke berita dalam negeri di mana terdapat robot menggemaskan yang menyita perhatian publik selama perhelatan di IWG G20 di Bali. Robot bernama UU tersebut diperkenalkan oleh perusahaan operator Telkomsel dengan teknologi 5G di ajang pameran dalam pertemuan keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau DEWG G20 di Nusa Dua Bali. Pihak dari Telkomsel mengatakan jika robot prototipe AI tersebut berkemampuan deteksi suara sehingga dapat merespon interaksi manusia seperti mengobrol dan juga menjawab perintah dari manusia. Bahkan robot UU tersebut dapat menyanyi dan juga menggerakkan kedua tangannya. Melalui pameran DEWG ini dapat menegaskan bahwa kemampuan Indonesia dapat setara dengan negara maju maupun negara berkembang lain berkat berkolaborasi dengan perusahaan digital. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Xiaomi sepertinya segera mengikuti langkah Apple dan juga Samsung untuk menghilangkan kepala charger di smartphone terbarunya. Belum lama ini Xiaomi mengumumkan jika Redmi Note 11 baru yang ada di India yang diberi nama Redmi Note 11 SE tidak akan menggunakan kabel charger lagi. Sebenarnya Syifa akan sulit mengatakan ini karena Syifa fans berat Xiaomi ya kebetulan, dan chargernya juga ikutan menghilang. Ngeluarin uang lagi teman-teman ya. Sebelumnya, langkah menghilangkan kepala charger ini lebih dulu dilakukan oleh pihak Apple. Saat itu, Apple sendiri mendapatkan banyak kritikan dunia meskipun alasannya ingin mengurangi limbah elektronik. Samsung sendiri awalnya juga sempat mengejek si Apple soal menghilangkan kepala charger tersebut. Namun tak berapa lama mereka melakukan hal yang serupa, yakni Samsung menghilangkan juga kabel chargernya, alias kepala chargernya. Sebab pada bulan Maret lalu, Daily Mail nih sempat mengesepil atau melaporkan bahwa Apple telah menghemat pengeluaran hingga 6,5 miliar Amerika Serikat atau sekitar dengan 93,2 triliun
rupiah ya dari kebijakan menghilangkan charger dan earpods-nya tersebut. Berarti bener-bener cuan banget untuk perusahaan. Untuk kita ya menggis-menggis harus beli lagi. Iya, pada akhirnya Samsung dan juga Xiaomi juga tergiur mengikuti langkah dari Apple. Makin mengeluarkan uang juga ya kita buat membeli peripheral tambahan lain. Sangat sedih teman-teman. Jadi kalau kata Mas Anang sih no comment ya. Aku sih no gitu. Kalau kata kamu gimana? Komen ya. Oke, mungkin segitu dulu aja video di news kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan apa lagi? Subscribe, like, comment. Apa lagi? Ya pokoknya yang ada tombol di bawah tuh dipencetin semua gitu ya. Dah, saya Syifa dan seluruh kru DKID yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Dadah semua. Piu piu piu. Sehat-sehat, jaga imun dan iman.